Akhir bukan selalu tamat. Kadang, itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Hujan turun deras membasahi peron stasiun Shibuya. Suasana sore itu dipenuhi aroma aspal basah dan desing rel kereta yang datang dan pergi. Di antara keramaian para penumpang yang berlindung di balik payung atau menunduk dalam balutan jas hujan, Yuna berdiri dengan rambut panjangnya yang sedikit basah. Matanya memandang kosong ke arah kereta yang baru berhenti. Dia baru saja menyelesaikan kelas terakhirnya hari itu. Kepalanya dipenuhi angka dan teori statistik, tapi hatinya kosong. Rutinitasnya membosankan. Kelas, perpustakaan, pulang, tidur, ulang lagi. Hidup yang terukur, seperti pola pikirnya, logis, rapi, dan penuh perhitungan. Saat ia naik ke dalam gerbong yang penuh, satu kursi kosong tersisa di dekat jendela. Ia buru-buru melangkah hanya untuk mendapati bahwa kursi itu sudah ditempati oleh seorang pria yang duduk diam memandangi hujan di balik kaca. Wajahnya tajam, rambutnya pendek dan basah. Dia tidak bergerak, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Yuna ragu sejenak, tapi karena tubuhnya sudah setengah basah dan tidak ada pilihan lain, ia duduk di sebelahnya. Jarak mereka sempit, bahunya nyaris menyentuh bahu pria itu. Pria itu tidak menoleh, tidak juga bergerak sedikit pun. 10 menit berlalu dalam keheningan. Yuna mencuri pandang. Dia tampan, punya aura yang aneh, dingin tapi dalam. Dia mengenakan kemeja hitam yang lengannya digulung hingga siku. Dan celana kerja yang tampak sudah sedikit basah di ujungnya. Tanpa sadar, Yuna mengamati lebih lama dari yang seharusnya. Lalu pria itu menoleh. Perlahan, mata mereka bertemu. Mata pria itu gelap, dalam, tapi tak ada kemarahan di sana. Hanya kekosongan yang nyaris menelan. Yuna segera mengalihkan pandang. Wajahnya memerah. Maaf, bisiknya cepat, gugup, tidak ada jawaban. Kereta kembali melaju. Getaran rel merambat melalui kursi mereka. Shin, tiba-tiba pria itu bicara. Yuna menoleh pelan. Hah? Namaku. Shin Yuna terdiam sejenak. Dia tidak meminta nama, tapi ada sesuatu dari nada suara pria itu. Datar, tapi tidak menyeramkan. Lebih seperti seseorang yang ingin didengar, tapi tak tahu caranya bicara. Yuna, balasnya singkat. Shin kembali diam. Tapi entah mengapa, Yuna merasa seperti baru saja membuka pintu kecil ke dalam dunia yang asing. Seperti dia baru saja menyentuh permukaan sesuatu yang sangat dalam dan sangat gelap. Saat kereta berhenti di stasiun berikutnya, Shin berdiri tanpa sepatah kata. Ia berjalan keluar begitu saja. Yuna menatap punggungnya, menghilang di tengah hujan. Tidak tahu kenapa, tapi rasa penasaran dalam dirinya tumbuh. Dan sejak hari itu, ia mulai memperhatikan Shin. Di peron, di kereta, dan suatu ketika, di restoran kecil tempat ia sering makan malam. Kebetulan, atau takdir, Yuna mulai merasa bahwa pria pendiam itu menyimpan sesuatu. Sesuatu yang menariknya semakin dalam. Lebih dari sekadar ketampanan atau misteri. Ada kesepian di dalam dirinya, yang entah mengapa ingin Yuna sentuh. Dan dia belum tahu bahwa langkah pertama ini akan membawanya ke dalam rahasia yang jauh lebih gelap dan berbahaya dari yang ia duga. Kereta melaju, dan takdir mulai bergerak. Hujan berhenti turun, meninggalkan jalanan Tokyo yang berkilau oleh pantulan lampu kota. Malam mulai merayap masuk saat Yuna melangkah ke dalam sebuah restoran kecil di sudut distrik Setagaya. Tempat itu tidak terkenal, tapi nyaman. Lampu gantung kuning lembut menggantung rendah, menciptakan suasana yang tenang. Aroma kaldu dan rempah memenuhi udara. Yuna baru saja menyelesaikan sesi bimbingan skripsi dan kepalanya pening karena terlalu banyak catatan. Dia hanya ingin makan malam dengan tenang dan melupakan tugas-tugasnya untuk sementara. Saat dia membuka menu, matanya menangkap sosok yang duduk di pojok ruangan, sendirian. Pria itu mengenakan jaket hitam dan kaos putih polos. Rambutnya sedikit berantakan. Dia duduk membelakangi dinding dengan punggung tegap dan tangan bertumpu di atas meja. Shin, jantung Yuna berdetak lebih cepat. Bukan karena takut,
Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang membuatnya ingin lebih tahu tentang pria itu. Ia memilih duduk di bangku yang berseberangan secara diagonal dengannya, tak terlalu mencolok, tapi cukup dekat untuk melihat wajah Shin dari sudut mata. Pria itu tak menyadari atau pura-pura tak peduli. Dia hanya menatap mangkuk ramen di depannya dengan kosong, seperti makan bukanlah alasan dia ada di sana. Yuna memperhatikan gerakan tangan Shin pelan dan teratur. Cara dia membawa sumpit, cara dia memutar mie. Semua terasa dingin tapi terkontrol. Seolah dia melakukan semua hal dalam hidupnya seperti itu. Tanpa gairah, tapi rapi. "Permisi, satu ramen spesial," ucap Yuna pada pelayan sebelum kembali mencuri pandang. Mereka makan dalam keheningan. Yuna mencoba fokus pada makanannya, tapi tak bisa berhenti merasa aneh. Seolah pria itu menyedot perhatian seisi ruangan. Lalu, saat dia hampir selesai makan, Shin berdiri. Ia meninggalkan uang tunai di atas meja, lalu berjalan keluar. Tapi sebelum benar-benar melewati pintu, dia berhenti sejenak. Bahunya sedikit menoleh. Yuna menatapnya. Shin hanya menatap balik, diam. Tatapan itu menusuk, dalam, membaca. Tapi tak menjelaskan apa-apa. Seolah dia tahu Yuna mengamatinya. Dan lalu, ia pergi. Yuna duduk terpaku. Dadanya berdebar tak karuan. Ia tidak mengerti. Tapi satu hal pasti, pertemuan mereka bukan kebetulan. Beberapa hari kemudian, saat Yuna pulang larut dari perpustakaan, ia kembali naik kereta yang sama. Dan di sana, di gerbong yang hampir kosong, Shin duduk lagi. Masih sendiri, masih diam. Kali ini, dia melihat Yuna lebih dulu. Tidak tersenyum, tidak menyapa, hanya melihat. Dan Yuna berjalan mendekat, tanpa tahu kenapa. Ia duduk di sampingnya, seperti dulu. "Selalu pulang jam segini?" tanya Shin, tiba-tiba. Suara itu membuat Yuna menoleh. "Kadang, tergantung jadwal kampus." Shin mengangguk, lalu kembali diam. Hanya deru kereta dan gumaman stasiun yang mengisi ruang di antara mereka. Yuna menggenggam ujung tasnya. "Kau selalu naik kereta ini?" Shin tidak menjawab langsung. Lalu pelan-pelan dia berkata, "Aku naik kereta yang sepi." Yuna tertawa kecil. Supaya tidak perlu bicara dengan siapapun, Shin meliriknya. Kurang lebih begitu. Yuna merasa seperti sedang bermain tebak kata. Setiap kalimat Shin seperti pintu terkunci. Tapi justru itulah yang membuatnya ingin membuka lebih dalam. Apa yang pria ini sembunyikan? Sampai kereta berhenti di stasiun tujuan, mereka tidak berbicara lagi. Tapi saat mereka turun, Shin bicara pelan tanpa menoleh. "Jangan terlalu dekat denganku, Yuna." Yuna terdiam. Shin melangkah pergi, dan di sana, di tengah dinginnya malam, kata-kata itu justru membuat Yuna ingin lebih dekat. Karena siapapun pria itu, ia bukan hanya penuh misteri, tapi juga menyembunyikan luka yang tak kasat mata. Yuna tidak tahu bahwa langkah-langkahnya sekarang membawanya ke dalam pusaran masa lalu Shin yang berbahaya. Dan memikat, Tokyo tenggelam dalam malam yang dingin, dan lampu jalan berfendar lembut di sepanjang trotoar. Yuna berdiri di depan cermin di kamarnya, mengenakan hoodie oversize dan celana pendek, wajahnya penuh tanda tanya. "Jangan terlalu dekat denganku, Yuna," kata-kata Shin bergema lagi di kepalanya. Pria itu dingin, penuh jarak, tapi ada sesuatu dalam tatapannya, kesedihan yang dalam dan rasa takut yang disembunyikan. Dan justru itu yang membuatnya ingin tahu lebih jauh. Pagi harinya, Yuna memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia mulai dengan hal sederhana, menunggu di stasiun yang sama, pada waktu yang sama. Ia memperhatikan jalur kereta yang biasa dinaiki Shin. Tak butuh waktu lama, sampai pria itu muncul. Seperti biasa, diam. Kepalanya menunduk. Tidak membawa apapun selain tas selempang kecil. Yuna mengikuti dari kejauhan. Shin berjalan ke arah distrik bisnis, lalu berhenti di sebuah gedung kantor sederhana. Dari jauh, Yuna mencatat nama perusahaan itu. Ia cepat-cepat mencarinya di ponselnya. Sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang data digital dan riset keamanan. "Keamanan?" gumam Yuna. Ketika ia menatap kembali ke arah Shin, pria itu sudah menghilang ke dalam gedung.
Hari berikutnya, ia kembali menyusun puzzle itu satu persatu. Ia tahu tindakannya konyol, membuntuti pria yang bahkan tak menginginkan kedekatan. Tapi rasa penasaran itu membakar logikanya sendiri. Malam berikutnya, mereka kembali bertemu di kereta. Kali ini, Shin tidak duduk. Ia berdiri bersandar di dekat pintu. Saat Yuna masuk, mereka saling tatap, dan untuk pertama kalinya, Shin terlihat lelah. Yuna mendekat. "Kamu baik-baik saja?" Shin tak menjawab. Kereta melaju. Mereka berdiri berdekatan, tapi tak saling sentuh. Hanya diam yang menggantung, sampai suara pengeras berbunyi. Kereta akan berhenti sejenak karena kendala teknis. Lampu dalam kereta redup sejenak. Yuna refleks mendekat. Napasnya terdengar jelas dalam keheningan itu. Aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu," bisiknya. Shin menoleh, menatapnya dari dekat. Wajahnya tidak berubah, tapi matanya mengeras. "Yuna, ini bukan tentang ingin tahu. Ini tentang apa yang terjadi kalau kamu tahu." "Apa maksudmu?" Shin mendekat, tidak menyentuh, tapi Yuna bisa merasakan panas tubuhnya. Napasnya pelan, dalam, dan mengandung kegelisahan. "Ada seseorang yang mengikuti aku sejak lama. Kalau kamu terlalu dekat denganku, kamu juga akan terseret." Yuna mencengkeram tali tasnya. "Siapa?" Shin menutup mata sejenak. "Aku tidak tahu siapa mereka, tapi mereka muncul sejak kejadian itu." Yuna menggigit bibir. "Kejadian apa?" Shin memandangnya dalam-dalam, seolah menimbang. "Seseorang mati di dekatku, dan sampai sekarang aku belum bisa tidur dengan tenang." Hari berganti. Yuna kini tidak hanya penasaran, dia terlibat. Malam itu, setelah mereka berpisah di stasiun, Yuna merasa ada yang mengikutinya. Bayangan gelap muncul di sudut matanya, langkah kaki yang seirama, tapi saat dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sampai dia tiba di depan asrama. Seseorang berdiri di ujung gang. Sosok itu berpakaian hitam, wajahnya tertutup masker. Yuna berdiri mematung. Tiba-tiba, suara langkah cepat datang dari arah belakang. Shin. Dengan cepat, dia menarik tangan Yuna dan mendorongnya masuk ke dalam gerbang. "Jangan keluar malam-malam lagi sendirian," ucapnya. Suara rendah tapi tegas. Yuna masih terkejut. "Kau tahu aku diikuti?" Shin menatap keluar pagar. Sosok gelap itu sudah tak terlihat. "Aku selalu tahu," gumamnya. Di dalam asrama, Yuna duduk di tepi ranjang. Napasnya belum stabil. Tangan yang tadi disentuh Shin masih hangat. Tapi pikirannya kalut. Shin menyembunyikan sesuatu. Bukan hanya luka, tapi bahaya. Dan di titik itu, Yuna sadar. Dia tidak ingin mundur. Apapun yang terjadi, dia harus tahu siapa sebenarnya Shin. Hujan turun deras membasahi kota Tokyo, menambah beban pada udara yang sejak tadi terasa berat. Payung-payung terbuka berserakan di jalanan, dan angin meniupkan kabut dingin ke sela-sela gang sempit. Yuna menunggu di luar restoran kecil dekat kampus, tangannya meremas payungnya dengan gelisah. Ia mengirim pesan pada Shin tadi siang, hanya satu kalimat. "Aku ingin bertemu. Aku ingin mendengar semuanya darimu." Tak ada balasan. Namun entah kenapa, ia yakin pria itu akan datang. Dan saat jam dinding restoran berdentang pukul 7 malam, sebuah langkah perlahan terdengar di balik hujan. Sosok itu muncul di ujung jalan, basah kuyup, tanpa payung, wajahnya suram seperti malam. "Shin." Yuna segera berlari ke arahnya, memayunginya tanpa pikir panjang. "Kamu datang." Shin tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya dalam-dalam. Wajahnya dingin, namun gemetar. "Aku tidak bisa terus seperti ini, Shin," ujar Yuna. Suaranya penuh tekanan. "Aku butuh tahu. Setiap hari, aku dibayangi pertanyaan. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa ada orang yang mengikutimu? Apa yang terjadi pada orang yang mati itu?" Shin menarik napas pelan. Wajahnya tertunduk. "Kalau aku cerita, kamu akan membenciku. Aku akan menyesal kalau tak pernah mencoba mengerti." Hujan semakin deras. Tetesannya memukul payung dengan denting seragam. Shin memejamkan mata lalu berkata, 2 tahun lalu, aku menjadi saksi pembunuhan. Tapi saat polisi datang,
semua bukti menghilang. Aku satu-satunya yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan orang yang mati itu, dia kakakku. Yuna terpaku. Kenapa tidak lapor? Aku coba. Tapi seseorang atau sesuatu lebih besar dari hukum menghapus semua. Sejak itu, aku terus diawasi. Mereka ingin aku diam. Mereka ingin aku lenyap. Yuna menggenggam lengannya, menatap tajam ke matanya. Kamu tidak sendirian lagi. Shin terdiam. Hujan mengguyur tubuh mereka. Payung hampir tak cukup untuk melindungi. Dan tiba-tiba, dalam keheningan yang penuh beban itu, Shin mendekat, sangat dekat. Yuna bisa merasakan napasnya. Mata mereka terkunci. Hujan mengaburkan dunia, menyisakan hanya mereka berdua. Lalu Shin mencium Yuna. Bukan ciuman terburu-buru, bukan ciuman penuh hasrat liar, tapi dalam, lembut, menghapus jarak. Tangan Yuna merayap ke tengkuknya, menariknya lebih dekat. Jari-jari Shin menyentuh pipi Yuna, jemarinya bergetar seolah menyentuh sesuatu yang rapuh dan berharga. Itu bukan sekadar ciuman, itu adalah keputusan. Di antara hujan, bahaya, dan rahasia kelam, dua jiwa bersatu untuk pertama kalinya. Malam itu, Yuna berbaring di tempat tidur, bibirnya masih terasa hangat. Dadanya berdebar, tapi bukan karena takut, melainkan karena harapan. Namun di luar jendela kamarnya, seseorang berdiri diam di bawah pohon, mengenakan jas hujan hitam, tak bergerak, mengawasi. Pagi itu, kampus seolah berubah menjadi panggung bisu. Langit abu-abu menekan suasana, dan kabar yang menyebar cepat seperti angin dingin. Dosen pengawas, skripsi jurusan Yuna, ditemukan tewas di apartemennya. Yuna berdiri mematung di depan papan pengumuman. Matanya membesar. Wajah dosen itu masih segar dalam ingatannya. Terakhir mereka bicara, pria itu menyebut soal sesuatu yang mencurigakan dalam data skripsinya, tentang perusahaan fiktif yang muncul lalu hilang, dan satu nama yang muncul berulang, Arisawa Holdings. Sore itu, Yuna duduk di halte kampus, tubuhnya kaku. Shin datang tanpa suara, duduk di sampingnya. Kamu dengar soal dosenku? Bisik Yuna. Shin hanya mengangguk. Aku rasa ini semua saling terhubung, Shin. Termasuk dengan apa yang kamu sembunyikan. Shin tak menjawab. Matanya tajam, tapi ada luka di sana. Setelah beberapa detik, dia berbisik. Aku tahu siapa yang melakukannya. Tapi aku tidak punya bukti. Hanya ingatan dan rasa bersalah. Yuna menggenggam tangannya. Aku akan ikut mencarinya. Malam itu, mereka menyusuri distrik Minato, daerah bisnis dan tempat tinggal elite Tokyo. Yuna, dengan hoodie dan masker, menggandeng Shin masuk ke gedung tua yang dulu pernah ditempati Arisawa Holdings. Lantai atas penuh debu, berkas berserakan. Shin berjalan ke satu lemari tua. Ia menariknya pelan, membuka rahasia di balik papan dinding. Sebuah berangkas kecil tersembunyi di dalam. Ini milik kakakku, katanya pelan. Dia menyimpan data digital tentang proyek ilegal Arisawa, termasuk nama-nama yang terlibat. Yuna menelan ludah. Apa kita akan buka sekarang? Sebelum Shin sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar di tangga. Mereka saling menatap, detik berubah jadi denyut. Tanpa bicara, Shin menarik Yuna ke balik tirai dan mematikan senter. Napas mereka tercekik dalam kegelapan. Seorang pria bertubuh besar masuk, mengenakan mantel panjang. Pria itu memeriksa lemari. Hampir saja membuka bagian rahasia, tapi tak lama kemudian, ponselnya berbunyi. Ia mengangkat, lalu mengumpat dan keluar tergesa. Begitu hening kembali, Shin membuka berangkas. Di dalamnya ada flash disk, foto-foto tua, dan satu berkas yang membuat darah Yuna berhenti mengalir. Sebuah foto berwarna. Shin, waktu remaja, berdiri bersama seorang pria tua yang tersenyum. Di depan papan nama Arisawa Holdings. Siapa itu? Tanya Yuna, suaranya gemetar. Shin menatap foto itu lama. Ayahku. Yuna terpaku. Aku dulu bagian dari keluarga itu, kata Shin. Tapi setelah kakakku dibunuh karena mengungkap kecurangan perusahaan, aku kabur. Mengganti nama, menghapus semua jejakku.
Jadi, kamu adalah pewaris Arisawa? Bisik Yuna, sulit percaya. Shin mengangguk, pelan, seolah mengakui dosa paling dalam. Malam itu, di kereta pulang, Yuna tak bisa berhenti menatap pria itu. Shin, yang selama ini ia pikir hanya pria misterius di kereta, ternyata menyimpan sejarah berdarah dan bagian dari jaringan keluarga kriminal. Namun meski semuanya berubah, saat jari Shin menyentuh punggung tangannya, Yuna tetap merasa aman. Dan lebih dari itu, ia merasa terpikat. Malam itu, hujan turun pelan, membasahi jendela apartemen kecil milik Shin. Yuna berdiri di ambang pintu kamar. Tubuhnya sedikit menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena tekanan emosi yang mendesak dari segala arah. Misteri pembunuhan, pengkhianatan, dan kenyataan siapa Shin sebenarnya. Shin duduk di sudut ruangan, menatap lantai. Lampu kuning temaram menyelimuti wajahnya yang kelam. Aku minta maaf, karena semua ini menyeretmu, Yuna. Ucapnya lirih. Yuna melangkah perlahan, lalu duduk di sampingnya. Tangannya menyentuh pelan lengan Shin, merasakan otot yang tegang seperti tali busur. Ia memandangi wajah Shin yang dipenuhi luka tak terlihat. Kenapa kamu selalu menghindar? Bisik Yuna. Kamu bilang kamu tak ingin aku tahu. Tapi sekarang aku di sini. Tetap di sini. Shin menoleh. Tatapannya seperti kabut yang perlahan memudar. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi dari sorot matanya, ada rasa haus akan pengertian, akan kehangatan, akan Yuna. Yuna menyentuh wajahnya. Jari-jarinya menelusuri rahang tegas itu, lalu bergerak ke lehernya. Tubuh mereka saling mendekat dan dalam diam, bibir mereka saling menyatu. Bukan karena nafsu yang membara, tapi karena luka yang ingin mereka sembuhkan bersama. Ciuman itu lembut, dalam, penuh kerinduan yang tertahan sejak malam pertama di kereta. Tangan Shin bergerak ke pinggang Yuna, menarik tubuh ramping gadis itu ke pelukannya. Nafas mereka beradu, hangat dan rapat. Shin memejamkan mata. Ia membiarkan Yuna membuka lapisan demi lapisan dirinya. Bukan hanya tubuh, tapi juga hatinya. Ia merasa telanjang, bukan karena baju yang hilang, tapi karena dirinya tak lagi bisa menyembunyikan apa-apa. Yuna menyandarkan tubuhnya, dan Shin membaringkannya perlahan ke kasur kecil. Tangan mereka saling menjelajah, menyentuh dengan lembut, seolah mereka membaca luka masing-masing melalui kulit. Aku tidak takut, bisik Yuna di telinganya. Shin mencium lehernya. Aku justru takut, kehilanganmu. Mereka menyatu malam itu, dalam kehangatan yang tidak keras, tidak tergesa. Gerakan mereka perlahan, seperti tarian yang dipandu oleh emosi. Yuna melingkarkan kakinya di pinggang Shin, membiarkan dirinya tenggelam dalam setiap desah, setiap erangan lembut yang keluar bukan dari tubuh, tapi dari perasaan yang mendalam. Malam itu, bukan sekadar tubuh mereka yang saling melebur, tetapi jiwa mereka saling menemukan. Dan saat mereka tertidur dalam pelukan satu sama lain, hujan pun berhenti. Angin musim gugur membawa bau tanah basah dan kabut yang menggantung di jalan-jalan Tokyo. Yuna berdiri di stasiun kereta, memegang koper kecil, mengenakan kot abu-abu panjang dan syal hitam. Matanya bengkak, tangannya bergetar. Shin menghilang sejak malam mereka bercinta. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Apartemennya kosong. Komputer di meja dibakar, berangkas sudah tak ada. Dan flash disk yang mereka temukan lenyap. Yuna memandangi rel yang sunyi. Dia mencintai seseorang yang tak ia mengerti sepenuhnya. Tapi hatinya yakin, Shin sedang melindunginya. Malam sebelumnya, Yuna menerima amplop coklat misterius di bawah pintu apartemennya. Isinya, foto seorang pria memakai mantel hitam. Pria yang menggeledah kantor Arisawa dulu. Di belakang foto, tertulis tulisan tangan. Namanya Kazuki, pembunuh kakakku. Dan dalam semua ini, jangan cari aku, S. Yuna mencengkeram foto itu. Matanya menyala. Ia tahu tak bisa tinggal diam. Ia mencari informasi Kazuki, seorang mantan eksekutif Arisawa Holdings yang sekarang buron. Jejaknya samar, tapi satu nama muncul. Club Velvet, sebuah lounge eksklusif yang katanya milik investor gelap. Malam itu,
Yuna nekat menyusup masuk dengan identitas palsu. Di balik gaun hitam sederhana, ia tampak seperti wanita misterius dari dunia gelap. Lounge itu penuh musik pelan dan pelayan berkostum rapi. Ia memesan anggur, duduk di meja ujung, lalu memperhatikan. Dan saat pria itu masuk, Kazuki, sosok yang sama, matanya tajam, senyumnya menyeringai. Namun sebelum Yuna sempat mendekat, seseorang duduk di sampingnya. Shin. Wajahnya dingin. Rambutnya lebih panjang, sedikit berantakan, matanya penuh luka. "Aku bilang, jangan cari aku," katanya pelan. Yuna menahan air mata. "Aku tak bisa. Kamu bagian dari hidupku sekarang." Shin menatapnya lama. Lalu, ia menyelipkan sesuatu ke tangannya. Sebuah flash disk. Isi ini bisa menjatuhkan mereka semua. Tapi, setelah ini, kamu harus pergi. Jauh. Aku ingin bersamamu, gumam Yuna. Kalau begitu, kau akan mati bersamaku. Tiba-tiba, suara tembakan memecah udara. Kepanikan melanda lounge. Kazuki berdiri, mengacungkan pistol ke arah Shin. "Brengsek kecil. Ternyata kau masih hidup." Shin menahan Yuna di belakangnya. Tapi Kazuki menembak lagi, dan peluru itu menyayat bahu Shin. Yuna berteriak. Tapi sebelum Kazuki bisa menembak lagi, Shin meloncat, menjatuhkannya, dan dengan pisau kecil dari sepatu, ia menikam leher pria itu. Kazuki jatuh. Darah menggenang. Shin terduduk, nafasnya berat. Darah mengalir dari pundaknya. Yuna memeluknya erat. "Kita harus keluar dari sini." Tapi Shin hanya tersenyum. "Ini sudah cukup. Aku ingin kau hidup, Yuna. Bawalah kebenaran ini keluar." Yuna menggenggam tangannya. "Kita akan keluar bersama. Aku tidak peduli. Siapapun kamu. Kamu adalah pria yang membuatku percaya lagi pada dunia." Shin menatapnya, lemah. Tapi untuk pertama kalinya, ia membiarkan air mata jatuh. "Aku mencintaimu, Yuna." Mereka berdua lari dari lounge malam itu, diburu oleh kaki tangan Kazuki yang tersisa. Dengan flash disk di tangan, darah di pakaian mereka, dan cinta yang akhirnya menyala terang di tengah gelapnya dunia. Langit Tokyo dipenuhi sinar jingga saat matahari terbit, memantul di jendela-jendela gedung pencakar langit yang dingin. Di sebuah hotel kecil di pinggiran kota, jauh dari pusat kota dan segala kekacauan, Yuna dan Shin bersembunyi. Kamar itu hangat, tirai tertutup. Hanya ada 2 cangkir kopi yang dibiarkan dingin di meja kecil. Dan tubuh Shin yang terbaring di tempat tidur, luka-luka di bahunya sudah dibalut oleh tangan Yuna. Ia membuka matanya pelan dan mendapati Yuna duduk di sampingnya, menatapnya. Matanya bengkak, tapi senyumnya tak pernah semanis ini. "Aku kira kau akan pergi," bisik Shin, suaranya serak. Yuna menggeleng. "Kau bilang padaku untuk hidup, tapi hidup tanpamu rasanya bukan hidup." Shin terdiam lama. "Aku bukan pria yang bisa kau banggakan. Aku dibesarkan di dunia yang busuk. Ayahku dibunuh karena membuka rahasia perusahaan. Ibuku menghilang setelah itu. Aku jadi hantu. Hidup hanya untuk membalas dendam." Yuna menggeser duduknya. Ia menyentuh wajah Shin dengan lembut. "Lalu kenapa kau melindungiku?" Shin menatapnya. "Karena kau membuatku merasa hidup. Karena kau satu-satunya cahaya yang masuk ke dunia kelamku." Yuna memeluknya, rapat, tanpa suara. Lalu mencium pelipisnya, penuh makna. "Boleh aku mencintaimu dengan caraku sendiri malam ini?" bisiknya. Shin tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menariknya. Perlahan ke atas ranjang, menatap matanya dalam-dalam. Tangan mereka saling menggenggam. Tak ada kegilaan, tak ada nafsu berlebihan. Hanya 2 jiwa yang saling mencari, dan akhirnya menemukan tempat pulang. Yuna melepaskan gaunnya perlahan. Rambut hitamnya terurai di bahu. Matanya hanya tertuju pada Shin. Tubuh mereka menyatu dengan gerakan yang lambat, dalam, dan penuh makna. Setiap sentuhan adalah kejujuran. Setiap desahan adalah penyesalan yang dilepaskan. Mereka saling menatap. Tak lagi ada keraguan, tak ada rahasia. Shin mencium bibir Yuna perlahan, kemudian turun ke lehernya, ke dadanya, dengan gerakan yang memuja dan menghormati.
Yuna mengerang pelan, menggenggam rambutnya erat, tubuhnya melengkung menerima setiap sentuhan itu. Mereka tenggelam dalam pelukan panjang. Gerakan tubuh mereka mengikuti irama yang diciptakan oleh emosi, bukan sekadar gairah. Seakan mereka sedang menulis surat terakhir dengan kulit, napas, dan detak jantung. Setelahnya, mereka berbaring dalam diam. Yuna bersandar di dada Shin, mendengar detak jantungnya yang perlahan tenang. Shin membelai rambutnya pelan. "Apa kau percaya kalau kita bisa hidup normal setelah ini?" tanya Yuna. "Kalau kamu bersamaku, ya," jawab Shin. Beberapa minggu kemudian, skandal besar meledak di media. Arisawa Holdings runtuh, para eksekutif ditangkap, dan nama Shin tak pernah disebutkan. Di Kyoto, jauh dari Tokyo, sepasang kekasih membuka kedai kopi kecil di gang tersembunyi. Pemiliknya pria pendiam dengan mata kelam yang teduh. Wanita di sisinya, senyumannya tak pernah pudar. Kadang, pelanggan melihat pria itu menatap wanita itu lama sekali, seolah takut waktu akan mencurinya. Mereka tak tahu bahwa cinta itu lahir dari darah, rahasia, dan rasa takut, tapi juga tumbuh dalam pelukan lembut dan malam sunyi penuh desa. Dan keduanya tahu, apapun yang terjadi, cinta mereka bertahan, bukan karena tak ada luka, tapi karena mereka memilih untuk tidak menyerah. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.